Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2022 yang mencapai 5,01% ternyata belum mampu menggerakkan kinerja indeks harga saham gabungan kembali menguat. Indeks harga saham gabungan IHSG sepanjang siang ini bergerak melemah dengan rata-rata penurunan lebih dari 4%. Kita bergabung dengan Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, selamat sore, apa yang menyebabkan IHSG ini masih melemah padahal kalau kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ini berhasil tumbuh di atas 5%. Bagaimana Jessica? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini bergerak terkoreksi, bahkan turunnya hingga 4%. Hal ini disebabkan respon dari pasar saham domestik terhadap adanya kenaikan interest rate oleh The Fed sebesar 50 basis poin pada pekan lalu. Kalau kita pantau pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG bahkan sudah turun di level 6.909 yang awalnya pada pembukaan hari ini sempat masih di level 7.100. Penurunannya 4,42%, sedangkan trading value atau nilai transaksi tercatat di 23,8 triliun. Mercy dan pemirsa, betul sekali hari ini ada sejumlah sentimen positif sebetulnya yang mempengaruhi pergerakan IHSG, namun belum kuat untuk mendorong IHSG kembali ke sesi positifnya. Yang pertama adanya BPS yang mencatat inflasi naik 0,95% secara mantuman, meskipun kalau kita bandingkan sejak 2017 lalu emang cukup tinggi karena secara tahunannya ini cukup tinggi juga. Sedangkan di PDB Indonesia pada kuartal satunya juga tercatat 5,01% dibandingkan tahun 2021. Kami juga mendapatkan informasi kalau PMI manufaktur Indonesia pada bulan Maret ini 51,3 dan ekspansif ini pada bulan April jadi lebih tinggi di 51,9. Namun sepanjang hari ini sentimen tadi belum mampu membuat IHSG kembali ke sesi positifnya. Hal ini disebabkan respon dari IHSG terhadap adanya kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Dan tentunya kebijakan The Fed ini menyebabkan pasar saham di dalam negeri ini lebih volatile dan juga tidak stabil. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat secara sektoral ada beberapa sektor yang terpengaruh. Yang pertama indeks teknologi yang pada sore ini juga turun 4,98% dan indeks transportasi di satu sisi mampu naik 1,99%. Memang indeks teknologi ini terdampak dari adanya kenaikan interest rate oleh The Fed. Ini disebabkan nantinya beban bunga emiten teknologi akan lebih tinggi sehingga berpotensi menekan emiten dari teknologi. Dan tak hanya emiten teknologi saja yang terdampak, di satu sisi Mercy yang terdampak juga emiten dengan debt to equity ratio-nya yang di atas 100%. Namun di satu sisi analis menilai sebetulnya ini berdampak positif pada pergerakan emiten perbankan karena nantinya suku bunga kredit dan deposito akan naik dan ini juga nanti akan menaikkan profitabilitas. Namun kalau kami pantau pada hari ini terdapat tekanan jual dan juga aksi profit taking yang diambil para investor sehingga emiten perbankan pun bergerak turun sepanjang hari ini. Tak sampai situ kami juga memperhatikan pergerakan bursa Asia yang mana sore hari ini turun dikarenakan sentimen The Fed yang masih menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan pada pertemuan selanjutnya diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan lagi. Pada sore hari ini kami pantau Nikkei terpantau turun 2,5%. Selain itu ada indeks Shanghai yang terpantau naik tipis 0,09% dan di satu sisi ada Straits Times yang turun 0,36%. Meskipun Mercy kalau kita pantau pada sore hari ini di bawah 7.000, hari ini analis memprediksi untuk esok IHSG akan di level 7.090 hingga 7.275. Mercy. Ya Jessica, kalau kita lihat IHSG turun dalam karena faktor eksternal dan hari ini jual bersih dari investor asing juga lebih dari 2 triliun. Apakah ini berpengaruh pada pergerakan nilai tukar rupiah maksud kami dan bagaimana dengan pergerakan harga komoditas? Mercy dan pemirsa, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada sore hari ini juga masih terkoreksi karena melihat ada The Fed yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada pekan lalu. Di satu sisi kami juga memantau untuk yield dari US Treasury untuk tenor 10 tahun di level 3,1% atau tertinggi sejak tahun 2018 lalu. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah besok diprediksi akan di level 14.480 hingga 14.510 per dolar Amerika Serikatnya. Kami juga memantau pergerakan harga komoditas baik emas dan juga harga minyak mentah dunia yang sama-sama turun sore hari ini. Harga emas pada sore ini turun 0,8%, sedangkan emas antam turunnya 0,6%. Kami juga memantau harga minyak mentah dunia yang mana
sama-sama turun. WTI posisinya di $108 per barrel, sedangkan Brent di level $111 per barrelnya. Demikian Mercy laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.